Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala berpesan berulang kali kepada kita agar kita bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Allah juga berpesan kepada kita agar kita berbekal, dan bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Dalam Al-Hujurat ayat 13 Allah memberikan ukuran tentang kemuliaan seseorang, bahwa Allah menciptakan manusia ini terdiri dari pria dan wanita, diciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa, tapi Allah menyatakan tapi yang paling mulia di sisi Allah tetap yang paling takwa. Ayat ini penting untuk selalu menjadi rujukan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa ukuran kemuliaan seseorang itu adalah pada ketakwaan. Tidak sedikit masyarakat yang salah, yaitu menempatkan kekayaan sebagai ukuran kemuliaan. Oleh karena itu berbuat segala hal walaupun dilarang oleh Allah hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Padahal tidak sedikit orang yang kaya tapi tidak punya kemuliaan, dan banyak juga orang yang tidak punya kekayaan tapi punya kemuliaan. Juga kita tidak boleh mengukur kemuliaan itu dengan jabatan dan kedudukan, sebab jabatan dan kedudukan sekali lagi tidak identik dengan kemuliaan. Banyak orang yang punya kedudukan tinggi tapi tidak punya kemuliaan, dan tidak sedikit juga orang-orang yang tidak punya kedudukan sama sekali tapi tidak punya kemuliaan. Allah berulang kali menerangkan tentang apa potret atau indikator dari ketakwaan seseorang itu. Sejak awal dari surat Al-Baqarah, setelah Allah menyatakan bahwa Quran pasti menjadi jaminan petunjuk hudan bagi orang yang takwa, Allah menerangkan orang takwa itu adalah orang yang memiliki keimanan yang mantap. Mereka yang istiqomah melaksanakan sholat yang berkualitas. Malah dalam surat Az-Zariyat ditambahkan lagi, tidak cukup dengan sholat yang 5 waktu, tapi disebutkan orang takwa itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari yastaghfirun, yaitu mereka yang punya kebiasaan untuk bangun sholat malam, tahajud dan witir, dan mereka membiasakan istighfar di waktu sahur. Sholat, termasuk sholat malam, adalah salah satu bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang takwa tidak cukup hanya taqarrub kepada Allah, tapi juga dia harus akrab dan baik dengan sesama manusia. Quran menyebutkan orang takwa itu harus siap berbagi, harus siap berbagi, memanfaatkan segala potensi yang Allah berikan kepada dirinya untuk menolong orang lain, meringankan orang lain, dan membantu orang lain. Inilah makna yang luas dari mimma razaqnahum yunfikun. Kaitan dengan harta kekayaan, Allah menyatakan bahwa orang yang takwa itu siap memberikan harta ala hubbihi, yang masih dicintai dan masih diperlukan. Atau pada surat Ali Imran 133, 134 di sana dikatakan bahwa orang yang takwa itu juga dalam kaitan dengan kekayaan siap menyumbangkan kekayaan itu adalah fisarra ibadara, dalam segala situasi, pada saat lapang atau sempit, pada saat dia beruntung atau rugi, pada saat dia merasa kecukupan, bahkan pada saat dia kurang. Artinya setiap saat dia siap untuk berbagi dengan orang lain dalam kaitan dengan harta kekayaan. Al-Baqarah 181, Al-Baqarah ayat 171 juga menerangkan tentang kaum muttaqin itu dalam dua sifat, dalam dua karakter, yaitu al-mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu mereka yang selalu istiqamah, konsisten memenuhi janji kalau dia terlanjur berjanji. Islam memang mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah berjanji, tapi lebih baik sulit berjanji tapi betul-betul melaksanakan dan memenuhi janji itu. Malah Nabi memasukkan menjalani janji itu termasuk salah satu atau sepertiga dari kemunafikan seseorang. Kepada kita beliau mengajarkan, barang siapa yang berjanji kepada orang lain
dalam hatinya sudah ada niat dan tekad untuk memenuhi janjinya itu, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan untuk dapat memenuhi janjinya itu. Tapi barang siapa yang berjanji kepada orang lain, dalam hatinya sudah ada niat tidak akan memenuhi janji, atau dalam ukurannya dia sendiri sudah mengukur tidak mungkin memenuhi janji itu, maka Allah akan memberikan kesulitan kepada yang bersangkutan untuk dapat memenuhi janjinya itu. Dalam kaitan dengan utang piutang yang searti dengan janji, Nabi menyatakan, barang siapa yang terpaksa berhutang kepada orang lain dan dalam hatinya sudah ada niat akan membayar hutang itu, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan untuk dapat membayar hutangnya itu. Tapi barang siapa yang berhutang kepada orang lain, dalam hatinya sudah ada niat untuk tidak membayar, maka Allah akan memberikan kesulitan kepada yang bersangkutan untuk membayar hutangnya itu. Selain selalu istiqomah konsisten memenuhi janji, Quran juga menyebutkan orang yang takwa itu adalah as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, yaitu mereka yang selalu sabar dan tabah ketika menghadapi kekurangan rezeki, kesulitan rezeki, dan dia juga selalu sabar dan tabah ketika dia mendapatkan musibah, kesulitan dan penderitaan. Sabar ketika menghadapi kesulitan dan penderitaan adalah didasari dengan keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya, dan setiap musibah atau kesulitan yang Allah berikan kepada seseorang tidak mungkin gratisan, tetapi ada imbalan kalau seseorang itu bisa memiliki kesabaran dalam menghadapi kesulitan kepahitan tersebut. Ibnu Qayyim, salah seorang pemikir besar, mengungkapkan puncak dari sabar itu adalah, kata beliau, adalah kalau seseorang sudah bisa syukur ketika dia menghadapi musibah dan kesulitan. Beliau mengatakan langkah awal menghadapi musibah dan kesulitan itu adalah sabar. Tabah, yaitu dia tidak marah-marah. Dan kemudian yang kedua, kata beliau, adalah setelah sabar dia harus siap dengan ridho menerima apa yang dia rasakan. Beliau juga mengatakan harus ditingkatkan kepada tidak hanya ridho, tapi ikhlas bahwa semuanya ini adalah merupakan sesuatu yang kebaikan bagi dirinya. Oleh karena itulah, kata beliau, puncak dari rasa sabar sebetulnya kalau seseorang itu sudah bisa bersyukur dengan penderitaan, bersyukur dengan kesulitan, karena semuanya ini adalah merupakan bagian dari rencana Allah untuk memberikan ujian, kesempatan untuk menaikkan kelas keimanan, dan sekaligus juga untuk memberikan pemberian yang lebih baik seperti yang dipesankannya. Kadang-kadang kamu memang membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu justru itulah yang baik bagi kamu. Selanjutnya di dalam surat Ali Imran 133, 134, 135 ada dikemukakan secara khusus oleh Quran pernyataan al-muttaqin, orang takwa itu diwujudkan dalam 3 karakter dan kaitan dengan manusia. Dia disebut al-kadhimin al-ghaidh, dia memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Berulang kali juga Nabi berpesan kepada umatnya tentang kemarahan ini. Beliau umpamanya menyatakan, marah itu bagaikan api. Marah ketika seorang marah sering-sering lupa pertimbangan, seperti halnya api menyentuh barang. Tentu tanpa pertimbangan akan selalu dibakar barang benda apa saja yang disentuhnya. Begitulah orang yang marah. Nabi juga menyatakan marah, karena marah itu bagaikan api, maka beliau mengatakan berwudhulah. Kalau dengan wudhu juga tidak bisa berhenti kemarahan, maka beliau menganjurkan lakukanlah sholat, mungkin sholat syukur wudhu ataupun sholat yang lainnya. Beliau juga menyatakan orang marah itu dipengaruhi oleh nafsu, iblis dan syaitan. Oleh karena itu bacalah ta'awuz dan istighfar. Pengendalian emosi kemarahan adalah merupakan bagian ukuran kemuliaan seseorang. Banyak orang menjadi tidak mulia karena dia pemarah, dan tidak sedikit orang yang menjadi mulia karena dia mampu mengendalikan emosi kemarahan. Pada saatnya dia marah, dia mampu mengendalikannya. Yang kedua, dalam surat Ali Imran itu adalah dikatakan Allah afina an-nas, ia selalu siap memaafkan orang lain diminta atau tidak. Dan yang ketiga, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim,
Orang takwa itu selalu berpikir sportif. Apabila dia terlanjur berbuat dosa dan salah, ia tidak pernah bersilat lidah membela kesalahan yang dilakukannya. Ia dengan jujur, dengan sportif mengakui kesalahannya, dirinya salah, dan kemudian mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Walau yusirru ala ma fa'alu. Orang takwa itu tidak pernah bangga dengan dosa, tidak pernah mempertontonkan dosa, tidak pernah mendemonstrasikan dosa, karena dalam dirinya tumbuh perasaan malu kalau melakukan dosa, malu kalau tidak disiplin, malu kalau berbuat sesuatu yang tidak baik, malu kepada Allah. Al-haya, malu itu adalah sebagian daripada iman. Nabi menyatakan semua nabi selalu mengamanatkan kepada umatnya agar mereka memiliki sifat rasa malu. Dan beliau menyatakan, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya ada rasa malu, berbuatlah semau kamu. Pentingnya rasa malu. Quran mengakhirinya dalam Al-Baqarah Ali Imran itu dengan kata-kata al-muhsinin. Orang takwa itu adalah orang yang memiliki kualitas ihsan, yaitu seperti digambarkan dalam dialog antara Nabi dengan malaikat Jibril. Ihsan itu adalah pertama, anta'budallah ka'annaka tara, yaitu ia sembah, kau sembah Allah seolah-olah kau melihat Allah, seolah-olah kau melihat Allah. Dalam dunia spiritualisme Islam atau tasawuf sering dikembangkan untuk mencapai tingkat kualitas itu harus ditumbuhkan al-hub, cinta kepada Allah. Ada seorang mungkin mistik dalam Islam atau mungkin spiritualisme Islam. Beberapa pemikirannya dikritik oleh para kritisi, akan tetapi dalam ungkapan tentang cinta baik juga untuk direnungkan. Robi'ah al-Adawiyah, seorang wanita yang tidak sempat nikah, yang kesehariannya selalu berzikir dan baca Quran. Ia akan dipinang oleh seorang putra mahkota calon raja, tapi ia menjawab, mohon maaf Paduka, saya bukan tidak menghargai keinginan Paduka, saya merasa hormat dengan apa yang Paduka lakukan, tapi saya tidak mungkin bisa menerima pinangan Paduka, karena saya tidak mungkin lagi mencintai manusia. Cinta saya sudah habis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia sudah jatuh cinta kepada Allah, katanya, bibirnya selalu basah menyebut nama Allah, kehidupannya selalu bersatu dengan membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sempat berdoa, ini yang banyak dikritisi. Ia mengatakan, Tuhan, seandainya saya menyembahmu itu karena mengharapkan surgamu, haramkan surga itu untukku. Karena saya berarti menyembahmu bukan mengharapkanmu, tapi mengharapkan surga makhlukmu. Tuhan, seandainya saya menyembahmu karena takut masuk nerakamu, aku ini milikmu, neraka juga milikmu, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau kau kehendaki aku dimasukkan ke dalam nerakamu, aku ridho, karena itu adalah keputusanmu. Tentu ucapan ini tidak etis kalau kita bacakan dalam sebuah doa, karena Quran mengajarkan doa yang terbaik itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sebuah ajaran tentang membangun cinta kepada Allah barangkali baik untuk kita hayati, untuk kita renungkan cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah tidak ada kata yang lebih banyak disebut lebih nama Allah. Tidak ada tempat yang sedang dikunjungi kecuali rumah Allah, dan tidak ada kalam yang selalu menjadi pegangan kecuali kalam Allah. Ia berbuat sesuatu adalah karena yang mencintainya, yaitu Allah. Yang kedua, ihsan itu adalah dimanapun kamu berada, kamu harus malu kepada Allah. Kamu harus yakin bahwa Allah itu melihat kamu. Inilah yang kedua, al-haya, malu. Al-Ghazali dalam karya besar Ihya Ulumuddin menceritakan pengalaman atau menceritakan satu riwayat yang klasik, yaitu pengalaman Umar bin Khattab sang khalifah yang adil. Ia tidak bisa tidur karena rakyatnya, kalau rakyat kelaparan. Ia juga gelisah karena rakyatnya tidak merasa aman. Ia korbankan waktunya untuk datang berkunjung ke masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan. Pada satu saat dia ketemu dengan seorang penggembala kambing. Ternyata seorang
orang gembala kambing yang tidak tahu perkembangan, bahkan dia buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca. Ia bertanya, apa tugas dan kerjamu? Dia mengatakan, saya mengembalakan kambing Tuhan di rumah ini. Berapa ekor kambing yang kamu gembalakan? Saya sendiri tidak tahu. Banyaknya semua yang di rumah ini adalah saya yang tanggung jawab. Saya membeli 1 ekor. Berapa harganya? Tuhan, kalau Tuhan mau memerlukan kambing ini, Tuhan datanglah. Kalau Tuhan mau membeli kambing ini, datanglah kepada majikan saya. Saya tidak ada hak untuk menjualnya. Kata Umar bin Khattab, apakah kalau kambing-kambing yang banyak ini ketika menjelang musim panas banyak yang mati, majikanmu ada banyak yang mati? Oh iya Tuhan, banyak yang mati. Beritahu saja majikanmu, kambing yang 1 ekor yang aku beli itu adalah termasuk yang mati di jalan. Majikanmu pasti percaya. Betul Tuhan, pasti percaya karena saya nggak pernah bohong. Dikeluarkanlah oleh Umar setumpuk uang, ditaruhnya di tangan penggembala yang buta huruf itu. Ini uangnya, saya akan ambil 1 ekor kambing. Kamu menjadi orang kaya dengan uang ini, dan uangnya adalah untukmu supaya kamu menjadi orang kaya. Di luar dugaan Umar, uang itu dilepaskannya dan tangan sang pengembala memukul pundak Umar menyatakan, Allah, Tuhan, malu kepada Allah. Tuhan, malu kepada Allah. Umar kafir tetapi gembira, ia rebahkan badannya untuk sujud syukur. Ketika sujud itu ia menyatakan, ya Allah, saya bahagia karena rakyat saya miskin tapi jujur. Saya bahagia walaupun rakyat saya itu bodoh tapi jujur. Ia tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepadamu. Umar bertanya, masih adakah di akhir zaman hamba-hambamu yang memiliki kejujuran seperti ini, yang tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepadamu? Pertanyaan itulah yang harus dijawab oleh kita. Kalau hidup ini ingin barakah, kalau bangsa dan negara ini akan mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah, pilihannya adalah harus membangun budaya jujur. Yang kadang-kadang kejujuran ini menjadi barang yang asing dan barang yang sulit didapatkan. Tapi kita harus memulai dari diri kita. Kejujuran adalah bagian akhlak penting. Potret ketakwaan seseorang dan potret ihsan seseorang sebagai puncak dan iman dan Islam, yaitu ihsan, membangun malu, melakukan sesuatu karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita agar kita tetap berada di jalan yang diridhoinya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam Al-Quran diungkapkan bahwa ketika ajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada sebuah masyarakat, maka masyarakat itu secara garis besar terdiri dari 3 kelompok. Satu yang disebut zalimun li nafsi, zalim, dan yang kedua muqtasid, yang adil, dan yang ketiga adalah yang ihsan, sabiqum bil khairat. Orang-orang yang memiliki kualitas takwa harus memiliki ihsan, yaitu sabiqum bil khairat, memiliki semangat kompetitif di dalam ketakwaan. Oleh karena itulah, dalam kaitan hubungan dengan sesama manusia, Islam mengajarkan berikan yang terbaik kepada orang lain, walaupun orang lain itu tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Biasakanlah jangan suka mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita, tapi jangan lupa jasa dan kebaikan orang lain kepada kita. Jangan membiasakan mengingat-ingat dan menceritakan kebaikan kita kepada orang lain, tetapi jangan lupa khilaf dan dosa kita kepada orang lain untuk membangun semangat ihsan, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang berulang kali dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain adalah beliau menyatakan,
Ada thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmati. Umatku, ada 3 sikap yang merupakan ciri jiwa besar umatku. Kalau kalian memiliki 3 sikap itu, kalian akan mendapat proses hisab yang ringan. Kalian akan mendapat surga dan rahmat Allah. Silman qata'ak, hubungkan tali persaudaraan dengan setiap orang, termasuk dengan orang yang membenci dan memusuhi kamu. Waqti man harama, tolong orang lain, termasuk orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Waqfu amman zalama, maafkan orang lain walaupun orang lain itu berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. La takunu imma taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in dzalamu dzalamna. Janganlah kalian membiasakan berlaku dendam. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, apa boleh buat, saya pun melakukan hal yang sama. Tetapi berjiwa besarlah kalian. Kalian selalu berkata, bersikap, kalau orang lain berbuat baik, saya insya Allah berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, saya tidak akan melakukan kejahatan yang sama. Saya serahkan kepada Allah. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak mungkin dendam. Dan kalau kalian menjadi pendendam, sebenarnya kalian tidak beriman. Inilah pesan-pesan moral Rasulullah SAW yang insya Allah sangat penting dan sangat penting untuk kita hayati, kita amalkan, bahwa kehidupan memberikan yang terbaik kepada orang lain, berbagi dengan orang lain walaupun orang lain tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Karena itulah yang dicontohkan dan dipesankan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita agar kita memiliki sifat yang unggul seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.